Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-106 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertengahan di dalam bab sifat Allah. Karena Syekhul Islam di awal-awal ini sedang berbicara tentang sifat Allah, sehingga didahulukan di sini. Menjelaskan bahwasanya kita di dalam masalah sifat Allah ini pertengahan antara dua aliran. Fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli at-ta'tili al-jahmiyah wa baina ahli at-tamthili al-musyabbihah. Maka mereka berada di dalam pertengahan, di pertengahan antara dua aliran ini. Yang pertama adalah ahlu ta'til. At-ta'til artinya adalah menafikan, mengosongkan wa bi'rin mu'attalah, dan sumur yang mu'attalah maksudnya adalah sumur yang kosong, sudah tidak dipakai orang. Yang mereka adalah al-jahmiyah, aliran yang menisbahkan diri mereka kepada Jahm ibn Safwan, yang mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak memiliki nama dan juga tidak memiliki sifat. Berarti mereka mengingkari, sehingga mereka masuk di dalam mu'attilah, orang-orang yang mengingkari Allah SWT tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Seluruh sifat diingkari, seluruh nama dia ingkari. Sifat rahmah, kemudian juga sifat mahabbah, sifat kalam, dan sifat-sifat yang lain. Menganggap bahwasanya orang yang menetapkan sifat-sifat tadi berarti dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa baina ahli tamtsil al-musyabbihah, dan antara ahlu tamtsil, mereka adalah orang-orang yang mentamtsil Allah, yaitu mendatangkan permisalan bagi Allah, padahal Allah SWT tidak ada yang semisal dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Kalau ahlu ta'til mereka menolak. Adapun ahlu tamtsil menerima tapi berlebihan, menerima al-musyabbihah, dan mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh iya, Allah SWT dia punya tangan, dan tangan Allah sama dengan tangan kita. Nah, di sini berlebihan. Adapun ahlu ta'dil maka mereka menolak, menganggap bahasanya menetapkan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, dan menyerupakan Allah dengan makhluk tidak boleh. Ahlu Sunnah wal Jamaah bagaimana? Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan, ahlu tamtsil juga menetapkan, tapi mereka tidak menyerupakan. Menetapkan sifat-sifat Allah SWT dan meyakini sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, tapi sesuai dengan keagungannya. Sehingga di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan antara dua aliran. Aliran Ahlu Ta'til al-Mu'attilah al-Jahmiyah dan Ahlu Tamthil al-Musyabbihah. Kemudian wahum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bainal qadariyah wal jabriyah. Dan mereka adalah pertengahan di dalam masalah af'alullah, di dalam masalah pekerjaan-pekerjaan Allah, amalan-amalan Allah, bainal qadariyati wal jabriyah, antara orang-orang qadariyah dan orang-orang jabriyah. Apa keyakinan qadariyah? Qadariyah mengatakan bahwasanya af'al mereka, yaitu apa yang dilakukan oleh makhluk, tidak ada campur tangan dari Allah SWT. Allah SWT tidak menciptakan pekerjaan kita atau amalan kita, dan bukan Allah yang menghendaki. Berarti di sini mereka mengingkari campur tangan Allah di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka dan amalan-amalan mereka, baik yang berupa ketaatan maupun kemaksiatan. Berlebihan di dalam menetapkan af'alul ibad. Kemudian mereka mengingkari af'alullah. Allah SWT tidak ada campur tangan dengan af'al kita. Kita yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan kita sendiri. Bukan Allah yang menciptakan perbuatan kita. Bukan Allah yang menghendaki perbuatan kita, tapi kita yang menghendaki dan kita yang menciptakan amalan-amalan kita. Berarti di sini menafikan af'alullah dan campur tangan Allah terhadap af'al mereka. Adapun al-jabriyah, maka mereka menetapkan dan mengimani af'alullah, tapi mereka berlebihan. Bagaimana berlebihannya? Sampai mereka mengatakan bahwasanya yang kita lakukan, yang melakukan adalah Allah. Yaitu manusia ini enggak punya kudrah, dan gerakan kita ini seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya, atau seperti pohon yang ditiup oleh angin. Dan kita tidak punya kehendak,
kita tidak punya qudrah, tidak punya iradah. Sehingga mereka mengatakan, atau sebagian mereka mengatakan bahwasanya yang sholat itu ya Allah. Karena Allah yang menghendaki, Allah yang memberikan kita qudrah. Berarti di sini berlebihan di dalam menetapkan af'alullah azza wa jalla. Qadariyah mereka menafikan dan mengatakan bahwa yang mencipta adalah diri kita sendiri. Adapun al-jabriyah, maka mereka mengatakan bahwa Allah yang memaksa kita dan yang melakukan ini adalah Allah sendiri. Ini berlebihan di dalam masalah af'alullah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka meyakini bahwasanya Allah SWT yang menciptakan kita dan menciptakan iradah kita dan memberikan kepada kita qudrah. Dan yang melakukan adalah kita sendiri. Jadi mereka meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang menciptakan kita dan apa yang kita lakukan, dan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi adalah kita dan bukan Allah SWT. Allah yang menciptakan pekerjaan tadi, tapi yang fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah kita. Ucapan mereka bahwasanya Allah yang menciptakan, ini bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang mereka mengatakan kita yang menciptakan amalan kita sendiri. Sehingga Ahlussunnah mengatakan Allah yang menciptakan, bukan kita yang menciptakan. Kemudian yang kedua, ucapan mereka bahwasanya kita yang melakukan, bantahan kepada orang-orang Jabriyah, karena mereka meyakini bahwasanya yang melakukan perbuatannya adalah Allah. Yang sholat, yang puasa, yang gerak, yang berjalannya adalah Allah Azza wa Jalla. Ini Allah SWT memberikan taufik kepada Ahlus Sunnah untuk berada di pertengahan. Mereka meyakini Allah yang menciptakan kita dan juga perbuatan kita, dan yang melakukan adalah kita sendiri, bukan Allah. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah SWT dialah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan, baik ketaatan maupun kemaksiatan, itu Allah yang menciptakan. Dan pekerjaan kita masuk dalam firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan masuk dalam firman Allah, wa khalaqa kulla syai'in, dan menciptakan segala sesuatu. Maka apa yang kita lakukan ini masuk dalam sesuatu tadi, maka dia adalah termasuk ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan apa yang kalian kerjakan, berarti apa yang kita kerjakan, yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang Jabriyah, karena di sini Allah mengatakan wa ma ta'malun, dan apa yang kalian amalkan, berarti yang mengamalkan adalah makhluk. Yang sholat ya kita, yang puasa ya kita, yang berjalan ke kanan ke kiri adalah kita. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan perbuatan tadi, tapi fa'ilnya adalah kita sendiri. Allah SWT memberikan kepada kita iradah, memberikan kepada kita qudrah, sehingga Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Berarti kita punya kemampuan. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti kita punya wusa', kita punya kemampuan. Ya. Dan kita diberikan iradah oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan kita masyiah. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Berarti di sini Allah SWT menetapkan masyiah bagi kita. Karena Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan di sini ditetapkan masyiatullah dan menunjukkan bahwasanya masyiah kita itu di bawah kehendak Allah. Masyiah kita di bawah masyiah Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian wa fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wa bainal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihi. Dan di dalam masalah ancaman Allah di akhirat, yaitu ancaman Allah bagi orang yang melakukan dosa besar, maksudnya di sini. Apakah mereka di neraka atau mereka berada di surga, mereka mendapatkan nikmat atau mereka mendapatkan azab? Maka mereka bainal murji'ah wa bainal wa'idiyah minal qadariyati wa ghairihi. Maka mereka berada di antara orang-orang murji'ah dan al-wa'idiyah minal qadariyah. Berada di antara orang-orang murji'ah. Apa kata orang murji'ah tentang orang yang melakukan dosa besar? Murji'ah mengatakan bahwasanya mereka di dalam surga, tidak diazab. Dosa yang mereka lakukan, dosa besar yang mereka lakukan tidak memudarati keimanan mereka, sehingga mereka tidak akan diazab. Murji'ah ini berasal dari kata irja, yang artinya adalah takhir, mengakhirkan.
Dinamakan demikian karena mereka mengakhirkan amalan dari iman, mengeluarkan amalan dari iman. Amal bukan termasuk iman. Iman itu yang penting yang ada dalam hati. Ada yang mengatakan iman itu yang penting yang diucapkan saja. Ada yang mengatakan iman itu yang di lisan dan di hati saja. Amalan bukan termasuk iman. Ini Murji'ah. Sehingga ketika seseorang melakukan dosa besar, enggak memudarati. La tadurru ma'al imani ma'siyah. Tidak akan memudarati kemaksiatan kalau kita ada iman. Kama la tanfa' ma'al kufri ta'ah. Sebagaimana ketaatan tidak akan bermanfaat kalau kita melakukan kekufuran. Sehingga orang-orang Murji'ah mereka berpendapat demikian, yaitu bahwasanya pelaku dosa besar mereka masuk ke dalam surga dan tidak diancam dengan neraka karena dosa besar yang mereka lakukan tidak memudarati keimanan mereka sedikit pun. Baik, ini keyakinan Murji'ah. Wa baina al-Wa'idiyah, dan antara orang-orang Wa'idiyah minal Qadariyah. Wa'idiyah nisbah kepada Wa'id. Kenapa mereka dinamakan Wa'idiyah? Aliran yang terus yang mereka pikirkan adalah ancaman, yang ada pada diri mereka adalah takut terhadap ancaman, sehingga mereka dinamakan dengan Al-Wa'idiyah, yang dibicarakan tentang wa'id terus. Dan ini adalah bid'ah yang zahirah pada diri mereka. Dinamakan dengan demikian karena mereka berlebih-lebihan di dalam wa'id, dalam masalah ancaman. Mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Lihat bagaimana bertolak belakang antara Wa'idiyah dengan Murji'ah. Al-Wa'idiyah mengatakan pelaku dosa besar di dalam neraka, bahkan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Adapun Murji'ah mengatakan itu tidak memudarat, tidak mengurangi sedikitpun iman seseorang, sehingga dia masuk surga dan tidak akan masuk ke dalam neraka. Minal Qadariyah, dari kalangan Qadariyah. Jadi orang-orang Qadariyah ini mereka meyakini bahwasanya orang yang melakukan dosa besar ini kekal di dalam neraka. Di dalam masalah wa'id tentang pelaku dosa besar, maka ini keyakinan mereka. Dan Mu'tazilah ini termasuk Wa'idiyah. Mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar ini di akhirat kekal di dalam neraka. Berarti masuk di dalamnya Khawarij, masuk di dalamnya Mu'tazilah. Dan orang-orang Mu'tazilah di dalam masalah qadar mereka adalah Qadariyah. Ya. Kemudian orang-orang Mu'tazilah di dalam masalah sikap terhadap penguasa kaum muslimin sama dengan orang-orang Khawarij, yaitu menghalalkan untuk memberontak kepada penguasa yang zalim. Dan ini adalah salah satu di antara usulul khamsah indahum, pokok yang 5 yang disepakati oleh orang-orang Mu'tazilah. Ini adalah akidah mereka yang tercantum dalam usulul khamsah. Wa ghairihim, dan selain mereka, yaitu selain mereka yang sama pemahamannya di dalam masalah wa'id. Ini keyakinan Murji'ah dan Wa'idiyah. Lalu bagaimana dengan keyakinan Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Murji'ah, kata mereka, pelaku dosa besar masuk ke dalam surga dan tidak memudarati dia, dosa besar dilakukan. Wa'idiyah mengatakan masuk ke dalam neraka kekal selamanya. Ahlus Sunnah mengatakan, karena ini berdasarkan dalil bahwasanya pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Apa maksud tahta masyiatillah? Insya'a ghafara lahu wa insya'a 'adzabahu. Kalau Allah menginginkan, maka Allah mengampuni dosa orang tersebut. Artinya tidak diazab. Baik. Wa insya'a 'adzabahu. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengadabnya. Nah, ini bertentangan dengan orang-orang Murji'ah yang mengatakan tidak akan diadab. Ahlus Sunnah mengatakan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengadabnya. Ini berarti berlawanan dengan orang-orang Murji'ah. Dan yang pertama tadi, kalau Allah menghendaki maka Allah akan mengampuninya, berlawanan dengan ucapan orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan tidak ada ampun bagi pelaku dosa besar, mereka kekal selamanya di dalam neraka. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, seandainya dia dikehendaki oleh Allah untuk diazab dan tidak diampuni oleh Allah, tapi diazab, maka mereka tidak akan kekal selamanya di dalam neraka. Akan diazab sesuai dengan kehendak Allah, dan tempat akhir mereka adalah di dalam surga. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak berlebihan seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan tidak akan masuk ke dalam neraka, dan tidak berlebihan seperti Wa'idiyah yang mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga. Tapi mereka, yaitu pelaku dosa besar, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha.
Dan Allah masih mengampuni yang di bawah itu, yaitu di bawah kesyirikan, tapi liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Berarti ada di antara mereka yang dikehendaki oleh Allah diampuni sehingga tidak diazab dengan sebab dosa tadi, dan ada di antara mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk diazab terlebih dahulu. Dan nanti tempat kembalinya adalah surga, sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang syafaat Rasulullah SAW kepada pelaku dosa besar di antara umat beliau, sebagaimana sabda beliau, syafaati li ahlil kabairi min ummati, kata beliau, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, syafaatku adalah untuk yang melakukan dosa besar di antara umatku. Dan juga hadis yang lain di mana Allah SWT mengizinkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengecek di dalam neraka siapa di antara mereka yang memiliki keimanan sebesar, ya, dengan besar tertentu, keluarkan dia. Kemudian akhirnya mereka yang sebelumnya yang disuruh untuk mengeluarkan orang yang mereka kenal, akhirnya mereka mencari dan melihat yang mereka kenal, akhirnya diizinkan untuk dikeluarkan. Kemudian mereka diberikan izin lagi untuk mengeluarkan yang memiliki keimanan sebesar demikian. Kemudian mereka keluarkan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar kelak akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka dan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Baik. Maka hadis-hadis tentang syafaat ini juga bantahan terhadap dua kelompok sekaligus, Murji'ah, karena adanya syafaat menunjukkan bahwa mereka bisa masuk ke dalam neraka, kemudian apa? Mendapatkan syafaat dari Nabi SAW atau syafaat dari malaikat. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah, karena kalau mereka masuk surga ya sudah, nggak perlu di sana ada syafaat keluar dari neraka menuju surga. Dan sekaligus ini bantahan bagi orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan kekal, sementara Ahlussunnah seandainya itu diazab dalam neraka maka mungkin keluar dengan sebab syafaat atau keluar dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Baik, lihat bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah mereka berada di pertengahan karena mereka berpegang dengan dalil. Kalau kita berpegang dengan Islam, berpegang dengan dalil, dengan sunnah, maka kita akan berada di pertengahan. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.